Sejak tahun 2025, IHSG terus mencetak rekor. IHSG naik lebih dari 22% dan mencetak all-time high lebih dari 20 kali. Rally ini juga berlanjut di tahun 2026 dengan all-time high di level 9.100 di awal 2026. Meski fluktuatif, IHSG dalam jangka panjang terus menunjukkan tren penguatan. Pertanyaannya, di level setinggi ini, masihkah ada peluang investasi di pasar saham Indonesia? Di video ini, aku akan membagikan gambaran saham-saham menarik berdasarkan data historis dan kondisi terkini. Tentunya ini bukan ajakan beli atau jual, melainkan konten edukasi agar kamu bisa melakukan analisis mandiri ke depannya. Hai, aku Andika. Aku bukan analis profesional. Konten ini aku buat berdasarkan pandangan beberapa analis profesional dan lembaga keuangan terkait. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Menurut laporan-laporan JP Morgan Market Outlook, a multidimensional polarization yang terbit pada Desember 2025, perekonomian dunia tetap bertahan di tahun 2026 meski akan ada sedikit tekanan. JP Morgan melihat ada potensi perlambatan konsumsi di negara-negara maju dengan risiko resesi sekitar 35% di Amerika Serikat dan secara global. Tapi ada catatan penting. Stimulus fiskal yang digelontorkan lebih awal pada paruh pertama 2026 berpotensi membantu pemulihan sentimen global. JP Morgan memandang positif terhadap pasar saham global pada 2026 dengan potensi imbal hasil 2 digit di pasar maju dan pasar negara berkembang. Katalis utamanya adalah gelombang investasi dan adopsi AI diprediksi menjadi pendorong utama pertumbuhan laba di banyak sektor. Namun risikonya juga ada. Permintaan tenaga kerja akan cenderung lemah, terutama di sektor non-teknologi. Beberapa bank sentral juga tetap berhati-hati. Ruang penurunan suku bunga global semakin terbatas. Risiko kredit juga meningkat, tercermin dari potensi pelebaran spread kredit dan meningkatnya penerbitan utang korporasi. Dalam kondisi ini, emas dan logam mulia dipandang sebagai aset lindung nilai yang menarik. Pandangan serupa datang dari BlackRock dalam laporan Januari 2026. BlackRock juga melihat pasar saham masih berpotensi tumbuh dengan AI sebagai tema dominan. Namun, obligasi pemerintah Amerika Serikat jangka panjang dinilai kurang menarik akibat tingginya term premium dan kekhawatiran fiskal. Karena itu, investor disarankan lebih selektif, fleksibel, dan berorientasi jangka panjang. Lalu, bagaimana dengan kondisi di dalam negeri? Mandiri Sekuritas menilai valuasi saham Indonesia masih relatif murah, dengan proyeksi pertumbuhan EPS sekitar 12% di 2026. Sektor yang dijagokan antara lain keuangan, emas dan tembaga, alat berat, retail, consumer, kesehatan, dan teknologi. RHB Sekuritas juga optimistis pada sektor perbankan, dengan proyeksi pertumbuhan laba sekitar 12% di 2026, didorong oleh penurunan cost of fund, perbaikan NIM, dan kualitas aset yang solid. Penurunan suku bunga BI sepanjang 2025 menjadi katalis utama. Sementara itu, Mirai Asset menilai 2026 akan lebih didukung fundamental dibanding 2025 yang didominasi spekulasi. Pelonggaran suku bunga, pertumbuhan kredit, dan belanja fiskal besar berpotensi mendorong konsumsi dan investasi. Sektor yang menarik antara lain perbankan, consumer, poultry, dan telekomunikasi. Kita udah bahas bagaimana para analis profesional memproyeksikan saham terbaik di 2026. Kali ini aku akan bahas saham terbaik berdasarkan kinerja historis dan data terbarunya. Ada 3 kriteria yang aku pakai di sini. Yang pertama, saham dengan konsistensi dividen tinggi. Yang kedua, valuasi relatif murah. Yang ketiga, kinerja harga saham dalam jangka panjang. Dari 3 kriteria ini, ITMG menjadi hero stock.
cocok untuk investor yang mencari passive income dari dividen, value investing, dan jangka panjang. Yang pertama, Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG. ITMG adalah produsen batubara besar dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Perusahaan ini fokus pada produksi dan penjualan batubara thermal serta logistik terkait. Di tahun 2025, kinerja ITMG memang cukup tertekan karena penurunan harga benchmark batubara dan penurunan volume ekspor. Juli hingga September 2025, produksi turun 14% YoY, namun penjualan cenderung stabil. Pendapatan juga tercatat turun 17% YoY dengan laba bersih turun 51% YoY. Namun ITMG punya neraca yang kuat. ITMG punya kas jumbo hampir 1 miliar US dollar, setara 40% dari total aset. DER rendah dan struktur biaya relatif efisien. Meski margin tertekan, profitabilitas masih terjaga. ITMG juga mulai mendiversifikasi bisnisnya ke EBT, namun kontribusi ke pendapatan masih kecil. Selain itu, ITMG juga melihat peluang di tambang non-mineral dengan mengakuisisi PT Adi Kartiko Pratama atau NICE, produsen nikel domestik. Secara valuasi, ITMG masih murah, PE 1 digit, PBV di bawah 1, dan EV atau EBITDA sekitar 2 kali. Dividen tetap konsisten menjadikannya menarik untuk investor income. Kedepan, harapannya ITMG bisa menggunakan CapEx untuk diversifikasi ke non-batubara, serta bisa memperkuat penjualan ekspor batubara kalori tinggi yang dibutuhkan China dan India. Tapi sayangnya ITMG baru saja dikeluarkan dari indeks IDX 30 yang bisa memicu tekanan jual jangka pendek. Yang kedua, Alamtri Resources Indonesia Tbk atau ADRO. Saham kedua masih dari sektor batubara, yakni Alamtri Resources Indonesia. Namun ADRO tengah bertransformasi dari tambang batubara thermal menuju energi hijau dan hilirisasi. Bisnisnya terbagi menjadi 3 pilar, Adaro Energy, Adaro Minerals, dan Adaro Green. Di tengah proses transformasinya tersebut, kinerja ADRO cukup tertekan. Pendapatan dan labanya turun. Intraco Sekuritas juga memproyeksikan penurunan pendapatan 5,9% YoY, mencerminkan fase normalisasi setelah tekanan pada tahun 2024 karena melemahnya harga batubara. Dengan proyeksi laba kotor yang tetap terjaga, EBITDA dan margin operasional yang masih sehat, meski ada penurunan harga jual batubara. Sementara itu, kontribusi segmen non-batubara masih kecil sehingga belum jadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan. Secara valuasi, ADRO diperdagangkan di level wajar cenderung murah dengan earnings yield 2 digit. Price to free cash flow relatif tinggi, mencerminkan fase investasi. ADRO juga konsisten membagikan dividen, meski baru saja keluar dari indeks IDX 30 yang berpotensi memicu tekanan jangka pendek. Yang ketiga, Bank Mandiri atau BMRI. Saham ketiga adalah BMRI atau Bank Mandiri. Secara makro, saham-saham perbankan bisa mendapatkan katalis positif dan pelonggaran suku bunga BI. Harapannya ini juga bisa mendorong harga saham BMRI yang saat ini bergerak di zona support mayor. Dalam riset terakhir, Maybank Sekuritas yang terbit Oktober kemarin, mereka masih mempertahankan rekomendasi buy untuk saham BMRI dengan target harga Rp5.000 berbasis valuasi PBV 1,6 kali proyeksi 2026. BRI Dana Reksa juga mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp5.500 untuk tahun 2026. Yes, tahun ini memang cukup berat untuk saham bank-bank besar di Indonesia. Tapi ternyata BMRI menawarkan hal menarik untuk investor pemula, return 5 tahun yang masih terjaga, dan dividen yang cukup tinggi. Kinerja fundamental BMRI solid. Kredit tumbuh 11% YoY per September 2025 di atas industri. NPL gross rendah di sekitar 1%, coverage ratio kuat di atas 270%, dan DPK tumbuh 2 digit dengan kasa hampir 70%. Dana pihak ketiga atau DPK juga tumbuh 12% YoY menjadi lebih dari 1.800 triliun dengan kasa 69,3%. Bank Mandiri menunjukkan keberhasilan strateginya dalam melakukan efisiensi cost of fund
dan memperkuat likuiditas. Valuasi BMRI masih relatif undervalue dengan PE di bawah median IHSG dan earning yield 2 digit. Cocok untuk investor jangka menengah sampai dengan panjang yang mencari stabilitas dan dividen. Yang keempat, Bank Negara Indonesia atau BBNI. Banyak analis memberikan rekomendasi buy untuk saham BBNI dengan target harga sekitar Rp4.800 hingga Rp5.200, sehingga potensi kenaikannya yakni 14% dari harga kisaran Rp4.500. Tapi kenapa ya para analis optimis dengan saham BBNI? Disclaimer, sekuritas menerbitkan riset ini pada Oktober 2025 setelah BBNI merilis kinerja keuangannya. BBNI mencatat laba bersih Rp5 triliun di kuartal ketiga 2025. Naik sekitar 6-7% secara kuartalan, meski masih turun secara tahunan. Secara umum, kinerja ini masih sesuai ekspektasi analis, dengan perbaikan didorong oleh kenaikan net interest income dan fee-based income seiring akselerasi transaksi digital. Meski begitu, margin bunga bersih atau NIM masih tertekan di kisaran 3,6-3,7%. Akibat cost of fund yang sempat tinggi dan ketatnya persaingan kredit. Kabar baiknya, biaya dana mulai melandai di akhir kuartal dan diperkirakan membaik ke depan. Dari sisi pertumbuhan, kredit tumbuh sekitar 10,5% year on year, dipimpin segmen korporasi dan UMKM. Sementara kasa tetap tumbuh 2 digit meski rasionya turun sementara akibat penempatan dana pemerintah. Kualitas aset masih terjaga, dengan NPL sekitar 2% dan coverage ratio di atas 200%. Menunjukkan manajemen risiko yang cukup konservatif. Selain kinerja yang solid, BBNI juga menarik karena rutin bagi dividen. Bahkan 2 tahun terakhir, dividen yield mencapai 8%. Valuasi BBNI relatif defensif dengan PBV mendekati 1 kali dan PE di bawah pasar. Dividen yield 2 tahun terakhir juga cukup menarik. Yang kelima, Bukit Asam Tbk atau PTBA. Siapa yang nggak tahu saham yang satu ini? PTBA adalah perusahaan pemasok utama batubara domestik. Sebagai BUMN, PTBA fokus pada stabilitas dan kontribusi domestik. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kinerja dan prospek PTBA. Sepanjang Januari sampai September 2025, PTBA berhasil membukukan kenaikan pendapatan sebesar 2%. Terutama karena kenaikan volume penjualan di tengah penurunan harga jual rata-rata batu bara. Pendapatan ini didorong oleh permintaan domestik yang masih kuat tumbuh 17%. Namun pendapatan dari ekspor turun 9,3%. Namun beberapa negara ekspor menunjukkan pertumbuhan yang kuat seperti ke Bangladesh dan Filipina yang naik lebih dari 200%. Sayangnya, ekspor ke China, India, Korea, dan Vietnam turun tajam lebih dari 50% year on year. Di tengah kondisi itu, laba bersih PTBA harus tergerus hingga lebih dari 50% year on year. PTBA tengah fokus pada proyek hilirisasi DMI dengan target groundbreaking awal 2026. Proyek ini berisiko menekan arus kas jangka pendek, namun berpotensi menjadi katalis jangka panjang dengan dukungan pemerintah. Selain itu, kebijakan pemangkasan produksi batubara nasional pada tahun ini otomatis akan menekan potensi volume penjualan khususnya porsi ekspor yang menyumbang margin terbesar. Namun posisi PTBA sebagai pemasok utama batubara domestik jadi bumper yang solid. Secara valuasi, PTBA masih tergolong murah. Meski pasar sudah mengantisipasi penurunan laba, earnings yield tetap 2 digit, namun free cash flow menyempit sehingga dividen ke depan berpotensi lebih moderat dibanding era super cycle. Ke depan, saham PTBA masih menarik untuk 2-4 tahun ke depan dengan strategi panen di siklus yang tepat. Bukan untuk compounding 10-20 tahun, namun konsistensi PTBA membagikan dividen cukup menarik untuk investor yang mau mendapatkan passive income dari dividen. Disclaimer, itu tadi 5 saham yang menarik berdasarkan kinerja historis. Aku melihat bagaimana pergerakan harga sahamnya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Posisi kas, konsistensi dalam membagi dividen, dan bagaimana kinerja terbarunya.
Tentunya, kami juga mempertimbangkan bagaimana pandangan sekuritas soal saham-saham tersebut. Analisis ini bersifat edukatif dan bukan rekomendasi beli atau jual. Valuasi dan kinerja bisa berubah kapanpun seiring dengan dinamika pasar dan kebijakan terkait ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.